Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Guru Pengampu Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Bapak Hanif, serta teman-teman yang saya cintai. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita diberi kesehatan untuk bersama-sama mendengarkan sepatah dua patah kata yang akan saya sampaikan nanti. Tak lupa, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliau telah membawa kita dari kegelapan menuju keterangan, yaitu agama Islam. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Syahda Safira Nurlaningya Martanto, SMA Negeri 1 Salatiga. Di sini, saya akan berbicara tentang peran pelajar Muslim dalam kehidupan berbangsa di Indonesia. Pelajar merupakan pemimpin masa depan. Sejarah telah menyebutkan bahwa pemuda yang saat itu didominasi oleh pelajar mengucapkan satu sumpah janjinya, di mana mereka bersumpah bahwa mereka satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Di mana peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 yang sekarang kita kenal menjadi peristiwa Sumpah Pemuda. Pemuda yang didominasi oleh pelajar pada saat itu memiliki pemikiran yang sangat visioner sehingga pemikiran mereka berdampak besar bagi kemerdekaan Indonesia. Menurut saya sendiri, ada dua peran yang diemban oleh pelajar Muslim di Indonesia. Yang pertama, pelajar Muslim sebagai penerus generasi bangsa. Seperti yang kita tahu, 10 tahun mendatang, Indonesia akan mengalami kenaikan populasi yang sangat signifikan, di mana kenaikan tersebut didominasi oleh kalangan produktif. Siapa sih kalangan produktif yang dimaksud 10 tahun mendatang? Ya, kalangan produktif yang dimaksud 10 tahun mendatang adalah kita yang sekarang sedang berperan menjadi pelajar. Sehingga generasi kita ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi kemajuan bangsa Indonesia. Jika saja generasi kita sekarang ini belajar dan bekerja keras, bahu-membahu untuk mempersiapkan diri, maka tidak diragukan lagi bahwa keberhasilan bonus demografi 10 tahun mendatang akan berada di tangan kita. Maka dari itu, Indonesia berharap kepada kita, agar kita dapat mempersiapkan diri dengan baik, untuk menjadi the golden generation atau generasi emas bagi bangsa. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pelajar merupakan pemimpin masa depan. Sehingga kita sebagai pelajar saat ini harus bisa meneruskan tonggak perjuangan untuk memajukan bangsa Indonesia yang pastinya berjalan di jalan yang Allah ridhoi. Adapun peran yang kedua adalah pelajar Muslim sebagai pembawa perubahan. Indonesia perlu berubah ke arah yang lebih baik. Dan itu tugas kita untuk membawa perubahan tersebut. Kriminalitas, korupsi, kemiskinan, dan kelemahan hukum mewarnai kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia saat ini. Mungkin salah satu penyebabnya adalah karena pemerintahan Indonesia yang tidak berjalan sesuai dengan tepatnya. Namun teman-teman, kita janganlah serta-merta menyalahkan pemerintah atas apa yang terjadi. Karena kerukunan dan ketentraman hidup berbangsa di Indonesia itu juga merupakan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk memaksimalkan dua peran tersebut? Yang paling utama adalah kita harus memiliki karakter yang kuat. Ada 3 karakter yang harus dimiliki oleh pelajar Muslim di Indonesia. Yang pertama adalah memiliki iman yang lurus serta kuat hanya kepada Allah Ta'ala. Seperti dalam surah Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang bila disebut nama Allah, bergetarlah hati mereka. Dan bila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Ayat tersebut menjelaskan bahwa apapun
yang kita inginkan, apapun yang ingin kita capai, kita harus selalu bertawakal dan berusaha hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun karakter yang kedua adalah akhlakul karimah. Nabi Muhammad berkata bahwa beliau diturunkan untuk memperbaiki akhlak manusia. Adapun muslim yang baik dapat diketahui dari perilaku mereka sehari-hari, dan pelajar yang baik dapat diketahui dari kualitas moral dan akhlak mereka. Dan kita sebagai pelajar tentunya harus menjaga akhlak kita agar menjadi lebih baik setiap harinya. Dalam menghadapi situasi seperti saat ini, seperti banyak sekali berdatangan ideologi barat yang buruk, kapitalisme, sosialisme, minum-minuman keras, pergaulan bebas, dan masih banyak lagi yang tentunya hal-hal tersebut dapat menurunkan moral kita. Adapun karakter yang ketiga dan yang terakhir adalah berilmu. Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang menginginkan dunia harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya harus dengan ilmu. Hadis tersebut menjelaskan bahwa ilmu merupakan kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Hal tersebut juga dibuktikan dalam kisah Nabi Sulaiman. Suatu hari Allah memberinya dua pilihan, antara ilmu atau kekayaan. Dan apa yang beliau jawab? Beliau memilih ilmu. Dan akhirnya beliau dapat mencapai kesuksesan dunia dan akhirat karena ilmu yang beliau miliki. Dan Allah juga berjanji bahwa akan meningkatkan derajat hamba-hambanya yang berilmu. Sekian materi dakwah yang saya sampaikan. Saya hanya ingin menarik kesimpulan dari dakwah yang saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah kita sebagai pelajar muslim memiliki dua peran, yaitu pelajar muslim sebagai penerus generasi bangsa Indonesia dan pelajar muslim sebagai agen perubahan. Yang pastinya saya tahu dua peran tersebut sangat sulit untuk dilakukan. Tetapi jika Allah meridhoi dan kita selalu berusaha dan pastinya bertawakal hanya kepadanya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Dan usaha yang dapat kita lakukan adalah kita harus memiliki karakter yang kuat. Ada 3 karakter yang harus kita miliki. Yang pertama adalah beriman. Kita harus memiliki iman kuat dan lurus hanya kepada Allah Ta'ala. Dan yang kedua adalah akhlakul karimah. Ya, kita harus memiliki akhlak yang baik dalam menjadi pelajar, sehingga kita dapat dijadikan pelajar yang baik. Dan yang ketiga adalah berilmu. Kita sebagai pelajar mungkin saat ini menghabiskan waktu kita hanya untuk belajar, mengerjakan PR, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya. Tetapi 10 tahun mendatang, tanggung jawab kemajuan bangsa Indonesia ada di pundak kita. Sekian dakwah dari saya, tidak ada gading yang tak rekan. Maka dari itu, saya mengucapkan banyak sekali permohonan maaf jika ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.